Shalom. Yang menjadi renungan kita saat ini tentang berani tampil beda. Menjadi orang Kristen harus berani tampil beda. Tampil beda yang dimaksud adalah kita hidup tidak mengikuti arus dunia, tetapi hidup dalam standar kerajaan surga. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Ada standar, ada nilai, dan ada gaya hidup yang harus kita ikuti, sehingga kita berbeda dengan orang-orang dunia. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan dan menasihatkan kita untuk tidak serupa dengan dunia, tetapi harus berubah oleh pembaharuan budi sehingga tahu kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Salah satu penyebab kerusakan dan kehancuran umat Tuhan adalah karena mereka hidup mengikuti arus dunia dan tidak mau tampil beda. Padahal standar hidup kita sebagai umat Tuhan harus berbeda dengan dunia. Tidak sedikit orang Kristen yang tahu mereka seharusnya hidup dalam standar Tuhan, justru terbawa arus dunia dan kompromi dengan dunia, mencari pembenaran sendiri demi memusnahkan keinginannya sendiri. Banyak orang Kristen yang telah percaya kepada Yesus dan menjadikannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Namun, mereka hanya mendambakan berkat kerajaan surga, tetapi tidak mau hidup sesuai dengan standar dan kualitas hidup kerajaan surga. Kita mungkin bisa mengambil sebuah ilustrasi dari seekor ikan salmon yang hidup di sungai. Selama ikan salmon itu hidup dan berkembang biak, mereka hidup melawan arus sungai. Tetapi ketika ikan itu mati, maka ia akan terbawa kemana arus mengalir. Kita juga sebagai orang Kristen harus demikian. Kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang berani melawan arus dunia. Tetapi kekristenan yang mati adalah kekristenan yang hanyut terbawa arus dunia. Musa adalah sebuah contoh orang yang melawan arus. Bagaimanapun ia adalah seorang putra angkat dari putri Firaun, ia tinggal di tengah kemewahan istana dan hidup dalam fasilitas kerajaan Mesir. Tetapi karena mengerti panggilan Tuhan, Musa melawan arus. Ia meninggalkan segala kenyamanan dan gelar bangsawan Mesir untuk rela dibentuk menjadi orang yang percaya Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel. Ketika hidup melawan arus, Musa diberkati dan dipercayakan Tuhan sebagai pemimpin umat Tuhan yang namanya dicatat dalam Alkitab. Demikian juga dengan Yusuf dan Daniel yang hidupnya Tuhan angkat menjadi orang yang sangat dihormati walaupun di negeri asing. Pencapaian-pencapaian luar biasa yang mereka dapatkan semuanya terlebih dahulu setelah mereka melewati sebuah proses panjang dalam hidup yang melawan arus, hidup yang berbeda dari biasanya. Dalam kitab Meleaki 3 ayat 16-17 dituliskan mengenai janji Tuhan kepada orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidup menurut standar Tuhan dan melawan arus, tidak mengikuti arus dunia. Dituliskan dalam ayat yang ke-16, Tuhan memperhatikan dan mendengarkan mereka. Dan dalam ayat ke-17 lebih jelas lagi dituliskan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kupastikan. Aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anak-anaknya yang melayani dia. Inilah berkat luar biasa yang Tuhan telah siapkan bagi kita umatnya, anak-anaknya. Janji ini tetap berlaku dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kita hidup dalam standar yang telah ditentukan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam hal apa saja kita harus tampil beda? Yang pertama adalah dalam hal menyelesaikan masalah
ataupun perkara. Ketika mendapat masalah, orang dunia biasanya panik, emosi, mencoba menyelesaikan dengan kekuatan sendiri, memakai hikmat dunia. Tetapi orang Kristen yang takut akan Tuhan dalam menghadapi masalah, ia berdoa, ia meminta hikmat dari Tuhan. Bagi kebanyakan orang, masalah bisa menjadi penghancur hidup. Tetapi bagi orang Kristen yang takut akan Tuhan, setiap masalah merupakan bentuk yang membangun karakter menjadi lebih baik dan berkenan di mata Tuhan. Yang kedua adalah dalam tujuan hidup. Tujuan hidup orang dunia adalah menjadi kaya, menjadi orang yang dihormati, menjadi orang yang dipuji-puji orang. Tetapi tujuan anak Tuhan adalah berbeda, yaitu menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah kesukaan dan kesenangan. Kesukaan orang di dunia ini adalah uang, harta, dan kesenangannya adalah segala macam kesenangan dan gemerlap yang ditawarkan dunia. Tetapi kesukaan anak-anak Tuhan adalah melakukan pekerjaan Tuhan, dan yang kesenangannya adalah menjadi berkat bagi orang lain. Kesukaan orang dunia adalah menerima, tetapi kesukaan anak Tuhan adalah memberi. Yang keempat adalah menghadapi kekecewaan. Kita harus berbeda dalam menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Dan di sekitar kita banyak sekali orang yang bisa mengecewakan kita. Tetapi apakah kita akan kecewa atau bersyukur? Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan akan bersyukur ketika menghadapi kekecewaan, karena mereka percaya dalam segala perkara Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan yang kelima adalah dalam mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Orang dunia dalam menuju keberhasilan menghalalkan segala cara. Mereka mengambil jalan pintas menuju kesuksesan. Tetapi anak-anak Tuhan dalam meraih keberhasilan melakukan apa yang ditulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3, yaitu tidak berjalan menurut orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kunci kehidupan yang diberkati dan berkemenangan. Dan untuk meraih hidup yang diberkati dan berkemenangan, syaratnya adalah hidup menurut standar Tuhan, bukan menurut standar duniawi. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.